Hidup dengan tujuan ilahi. Banyak orang menjalani hidup tanpa benar-benar mengetahui untuk apa mereka hidup. Hari demi hari dijalani hanya dengan rutinitas yang sama. Bekerja, belajar, mencari uang, mengejar mimpi, dan sibuk dengan berbagai urusan dunia. Namun di dalam hati sering muncul pertanyaan, apakah hidup ini hanya sampai di sini? Tidak sedikit orang merasa kosong walaupun sudah memiliki banyak hal. Mengapa? Karena manusia tidak diciptakan hanya untuk hidup bagi dirinya sendiri. Tuhan menciptakan setiap orang dengan tujuan ilahi yang khusus. Firman Tuhan dalam Yeremia 1 ayat 5 berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Ayat ini menunjukkan bahwa hidup manusia bukan kebetulan. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengenal dan memiliki rencana atas hidup kita. Seringkali manusia mencari tujuan hidup di tempat yang salah. Ada yang berpikir tujuan hidup hanyalah kekayaan, jabatan, popularitas, atau kenyamanan. Tetapi semua itu tidak pernah benar-benar memuaskan hati manusia. Tujuan hidup sejati hanya ditemukan ketika kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Efesus 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya." Tuhan menciptakan kita bukan tanpa alasan. Ada pekerjaan baik, ada panggilan, dan ada rencana Tuhan yang ingin digenapi melalui hidup kita. Kadang manusia merasa hidupnya biasa-biasa saja dan tidak berarti. Ada yang berpikir dirinya terlalu lemah, terlalu gagal, atau tidak memiliki kemampuan khusus. Tetapi Tuhan tidak melihat manusia seperti dunia melihat. Tuhan dapat memakai siapa saja yang mau menyerahkan hidupnya kepadanya. Lihatlah kehidupan Musa. Musa pernah merasa tidak mampu ketika Tuhan memanggilnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa merasa dirinya tidak pandai bicara dan penuh kelemahan. Keluaran 4 ayat 10 berkata, "Lalu kata Musa kepada Tuhan, 'Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, sebab aku berat mulut dan berat lidah.'" Namun Tuhan tetap memilih Musa dan memakai hidupnya secara luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa tujuan Tuhan tidak bergantung pada kemampuan manusia, tetapi pada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup orang yang taat kepadanya. Hidup dengan tujuan ilahi berarti hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak lagi hanya mengejar keinginan pribadi, tetapi bertanya, "Tuhan, apa yang Engkau inginkan melalui hidupku?" Mungkin tujuan Tuhan bagi setiap orang berbeda-beda. Ada yang dipanggil untuk melayani, menguatkan orang lain, menjadi terang di tempat kerja, membangun keluarga yang takut Tuhan, atau menjadi berkat melalui talenta yang dimiliki. Yang terpenting adalah hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Saat kita hidup untuk Tuhan, hidup kita tidak lagi kosong. Bahkan hal-hal kecil yang kita lakukan memiliki arti di hadapan Tuhan. Hari ini mungkin kita masih bingung tentang masa depan atau tujuan hidup kita. Jangan takut. Tuhan yang menciptakan kita juga tahu arah hidup kita. Dekatlah kepada Tuhan, hiduplah dalam firman-Nya, dan biarkan Tuhan menuntun langkah demi langkah. Tidak ada hidup yang sia-sia di tangan Tuhan. Tuhan mampu memakai hidup kita untuk tujuan yang besar dan indah. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami dengan tujuan yang indah. Ampuni kami jika selama ini kami hidup hanya untuk diri sendiri dan melupakan kehendak-Mu. Tuntun kami untuk hidup sesuai rencana MU. Pakailah hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Ajarlah kami untuk percaya bahwa hidup kami berharga di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.